Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopherus Sudirman, peserta PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Program studi geologi dengan nomor NIM 23011900454. Kemudian saya mengajar di SMA Budi Dharma, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan kegiatan pengambilan video pembelajaran UKIM di kelas 11 IPA dengan mata pelajaran biologi, materi tentang sistem pernapasan. Pada video pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL dan semoga video pembelajaran saya pada saat ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Untuk formulir pendaftaran saya terbukti jelas. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita. Jadi semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Ya. Oke, jadi terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami akan kepada-Mu Tuhan, karena atas berkat dan perlindungan-Mu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Aprilia Grace Teribu. Hadir, Pak. Afriana Dian. Angelina S. Dalima. Hadir, Pak. Barnes Pankun. Ada Pak. Setelah kita apresiasi tadi, ya, jadi saya mau cek dulu tentang kebersihan kelas, ya, kebersihan kelas. Bagaimana dengan tugas piket hari ini? Aman Pak? Aman Pak. Aman? Ya Pak. Oke, bagus, terima kasih. Karena memang proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik, dengan bijak ketika segala sesuatu yang ada di dalam ruangan itu kelihatannya bersih. Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini ya, kita akan belajar tentang sistem pernapasan, ya, sistem pernapasan atau sistem respirasi. Tapi sebelum kita masuk ke sistem respirasi, saya ingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kelainan, ya, kelainan pada sistem respirasi. Ya. Jadi begitu banyak hal-hal yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Oke, ya. Jadi sistem pernapasan, ya, pastinya kalian tahu, ya, apa itu sistem pernapasan. Ya. Jadi kita semua sudah paham tentang sistem. Nah, adik-adik semua, bagaimana? Hari ini masih bernapas? Masih. Ya, pastinya ya. Masih bernapas. Nah, itulah salah satu ciri dari makhluk hidup, ya, yaitu bernapas. Nah, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ada yang tahu sistem pernapasan itu seperti apa? Oke, silakan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang dapat membantu tubuh bernapas. Oke, terima kasih.
Nah, jadi itu proses pernapasan ya. Atau lebih disingkat lagi. Ya. Jadi pernapasan itu merupakan suatu proses bagaimana pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Karbon dioksida. Jadi tubuh kita tidak membutuhkan karbon dioksida, ya, tetapi membutuhkan oksigen untuk proses pernapasan. Oke. Nah sekarang berkaitan dengan sistem pernapasan, saya mau menggali kembali ya pengetahuan kita tentang sistem pernapasan. Kira-kira organ-organ pernapasan itu apa-apa saja? Ya? Satu. Apa lagi? Ya. Itu organ-organ pernapasan. Nah, oke, jadi pada pembelajaran kali ini, ya, adapun tujuan, ya, serta IPK yang akan kita capai hari ini. IPK itu indikator pencapaian kompetensi, ya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi struktur organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang keempat, menganalisis ya, gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan pada manusia. Lalu tujuannya melalui pembelajaran problem based learning, ya, PBL, ya, pemecahan masalah, ya, proses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi pada manusia, serta menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, menumbuhkan perilaku disiplin, berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Ya, jadi itulah tujuan, ya, serta IPK. Ya. Jadi inilah yang akan kita capai hari ini. Ya. Jadi ini poin-poinnya. Ya. Indikator pencapaian pembelajar kompetensi yang akan kita capai hari ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah masuk dalam bentuk kelompok, ya. Nah, jadi segar. Kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori.
pernapasan kedua, faring atau TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan atau kantung pangkal tenggorokan. Pada saat pernapasan, epiglottis menutupi lari sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke lari lalu Itu video yang sudah ditayangkan, ya. Video yang sudah ditayangkan berkaitan dengan sistem pernapasan sampai pada mekanisme pernapasan. Ya. Nah sekarang saya minta untuk teman-teman, adik-adik sekalian, untuk ya, menganalisis ya, gambar atau video yang sudah ditampilkan, sudah ditayangkan. Ya. Dari video itu kira-kira permasalahan apa yang dapat Anda temukan? Silakan dianalisis, ya, dianalisis. Oke. Jadi di sini nanti, ya, setelah Anda menganalisis permasalahan dari video itu, silakan Anda memberikan pertanyaan, ya. Silakan dibuatkan pertanyaannya. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu Anda tuangkan dalam LKPD, ya. Jadi untuk itu saya bagikan LKPD dulu, ya. Dapat satu-satu, ya. Setiap peserta satu-satu. Saya bagikan LKPD-nya, ya. Saya sudah bagikan LKPD-nya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa dari video yang kalian amati tadi, ya, dari video yang kalian amati tadi, silakan dianalisis permasalahannya apa. Lalu dari hasil analisis itu, dari hasil identifikasi itu, silakan Anda tuangkan dalam LKPD dalam bentuk pertanyaan. Ya, dalam bentuk pertanyaan. Jadi minimal 5 pertanyaan. Ya. Oke. Lalu kemudian dari kelima pertanyaan itu, silakan Anda cari juga jawabannya dari buku sumber, ya, buku paket, kemudian dari internet, kemudian nanti bandingkan, ya. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya beri kesempatan kepada kalian semua untuk tiap kelompok mengerjakan LKPD itu, ya. Jadi saya kasih kesempatan waktu untuk mengerjakannya 30 menit. Akan tentang materi sistem pernapasan, ya. Pengertian, ya. Jadi sebelum kalian kerja LKPD, saya jelaskan dulu sedikit tentang materi pernapasan, ya. Oke, jadi sistem pernapasan, pengertiannya, sistem pernapasan merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Ya. Jadi oksigen masuk, kemudian karbon dioksida keluar. Ya. Dan itu terjadi dalam proses atau di dalam darah, ya, dalam darah. Ya. Oke, kemudian yang berikut, organ pada sistem pernapasan manusia dan fungsinya. Ya. Ini bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Ya. Proses ini memiliki sebutan lain. Ya. Sistem respirasi. Ya. Sistem respirasi. Oke, sistem pernapasan pada manusia tersusun atas 2 bagian utama, ya, yaitu pernapasan atas dan pernapasan bawah. Ya. Oke. Ya. Sistem pernapasan atas. Ya. Sistem pernapasan bagian atas pada manusia tersusun atas beberapa organ. Yang pertama ada hidung, sinus, faring, laring, ya. Oke, yang pertama hidung. Ya. Fungsinya apa? Oke, hidung tersusun dari selaput lendir dan rambut halus, ya. Jadi di dalam hidung itu ada rambut-rambut, ya, rambut halus, ya, yang berfungsi untuk menyaring, ya, udara yang masuk
ke dalam tubuh. Oke. Kemudian yang kedua sinus, rongga yang isinya udara dan berada pada sepanjang sisi hidung ini ke atas, ya. Sinus. Nah, setelah melakukan proses penyaringan di dalam hidung, ya, pada bulu-bulu hidung itu, rangkaian hidung, itu udara itu masuk terus ke sinus. Ya. Oke, lalu kemudian faring, ya, organ pada sistem respirasi yang bertugas untuk mengeluarkan. Ya. Kemudian laring, ya, berupa ruang kecil sebelum trakea yang isinya adalah pita suara. Ya. Oke. Kemudian sistem pernapasan bawah. Ya. Sistem pernapasan bawah ada trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Ya. Oke. Yang pertama trakea. Ya. Trakea merupakan jalur napas paling utama, ya, yang menuju ke paru-paru. Letaknya di bagian bawah laring. Ya. Itu trakea. Kemudian yang kedua bronkus. Ya. Cabang dari trakea yang fungsinya meneruskan udara menuju ke organ paru-paru. Ya. Cabang paling kecil dari bagian ini memiliki sebutan, yaitu bronchiolus, ya, bronchiolus. Dan yang berikut paru-paru, ya, yang tersusun atas jutaan alveolus. Oke, silakan. Inilah tanggapan dari teman. Tanggapan dari teman. Sekarang kita masuk ke presentasi hasil dari diskusi kelompok, ya. Dan untuk yang pertama saya minta kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi silakan kelompok 1.
Sebelahnya sebagai penulis pertanyaan dan sebelahnya sebagai bantu untuk menulis. Oke. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membaca hasil kerja kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan pertanyaan yang kami dapat dari video yang telah ditayangkan ialah yang pertama. Berdasarkan video, gambar kami temukan ialah yang pertama. Jelaskan bagaimana proses pernapasan manusia bekerja, mulai dari penghirupan udara hingga pertukaran gas di dalam alveolus. Jawabannya ialah proses pernapasan manusia dimulai dengan penghirupan udara melalui hidung atau mulut. Udara masuk ke dalam trakea dan kemudian menuju karbon dioksida ke bronkies yang bercabang hingga mencapai alveolus darah, dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke udara yang akan diekhalasi. Pertanyaan kedua ialah apa yang memungkinkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus berjalan efisien? Jawabannya ialah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus dapat berjalan efisien karena adanya dinding alveolus yang tipis dan terpolit, serta adanya kapiler darah yang meliputi dinding alveolus. Dinding alveolus yang tipis memungkinkan oksigen dari udara. Pertanyaan yang ketiga ialah apa peran diafragma dalam pernapasan dan bagaimana mekanismenya? Jawabannya, diafragma adalah otot utama yang berperan dalam pernapasan. Ketika diafragma berkontraksi, rongga dada memperluas dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara luar. Ini memungkinkan udara masuk ke dalam paru-paru melalui trakea dan bronkus selama ekhalasi. Saat diafragma dieks, rongga dada menggunakan tekanan udara dalam paru-paru dan dikeluarkan selama ekhalasi. Yang keempat, apa perbedaan trakea dan bronkus dalam sistem pernapasan manusia? Jawabannya, trakea adalah saluran udara utama yang menghubungkan tenggorokan dengan bronkus. Trakea berbentuk tabung dan memiliki mesin tulang rawan yang melindungi saluran udara ini. Bronkus di sisi lain adalah cabang-cabang trakea yang masuk ke dalam paru-paru. Mereka memiliki struktur yang lebih kecil dan tidak dilindungi oleh tulang rawan seperti trakea. Pertanyaan yang kelima. Berdasarkan video, gambar dan artikel di atas, bagaimana mekanisme pernapasan? Jawabannya, saat bernapas, kita menghirup udara dan hidung baru melalui tenggorokan hingga paru-paru. Selanjutnya, kita juga menghembuskan udara yang berasal dari paru-paru. Proses masuk dan keluarnya udara dari tubuh ini adalah inspirasi dan ekspirasi. Yang keenam, apa peran sistem pernapasan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia? Jawabannya, sistem pernapasan membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh selama metabolisme. Karbon dioksida ini larut dalam darah dan diangkut kembali ke paru-paru, di mana akan dikeluarkan melalui ekhalasi. Proses ini membantu mengontrol kadar CO2 dalam darah dan menjaga pH darah tetap dalam rentang normal. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari pihak kelompok. Oke, jadi presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Sekarang saya mempersilahkan kepada kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6 untuk memberikan pertanyaan. Ya, jadi setiap kelompok itu satu pertanyaan. Di sini saya akan menanyakan tentang materi yang telah saya bahas tentang kelainan pada pertukaran dan transport zat. Seringkali berkaitan dengan penyakit atau kondisi medis tertentu.
fokus pada kelainan pada sistem peredaran darah, jelaskan bagaimana penyakit aterosklerosis dapat mempengaruhi pertukaran dan transportasi darah dalam tubuh manusia. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya menjelaskannya, menjelaskan secara mendalam proses hormon dan enzim dalam mengatur fasilitasi proses pertukaran dan transportasi zat di berbagian tubuh. Oke. Kelompok 4. Kepada kelompok 4, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan argumen yang teman-teman katakan bahwa jantung sebagai organ pusat dalam sistem peredaran darah memiliki struktur dan fungsi yang sama kompleks. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana struktur jantung termasuk kutub-kutubnya berperan dalam mengatur aliran darah dan memastikan keseimbangan yang tepat antara atrium dan ventrikel. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5, silakan. Pembentukan urin di ginjal menjelaskan serangkaian proses kompleks termasuk filtrasi darah dan reabsorpsi zat-zat penting. Jelaskan secara rinci bagaimana tubuh ginjal termasuk konsortus proksimal dan distal berperan dalam pembentukan urin dan pengaturan mesin oksidatif dan elektrolit dalam tubuh. Dari kelompok 5, pertanyaan dari Kelompok 6. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengaturan tekanan darah merupakan aspek kritis dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh manusia. Fokus pada hormon aldosteron menjelaskan bagaimana hormon ini berinteraksi dengan sistem ginjal untuk mengatur volume darah dan tekanan darah. Terima kasih dari setiap kelompok yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Berikan kami waktu untuk mendiskusi hasil kerja untuk mendiskusi pertanyaan dari kelompok-kelompok kalian. Pertama dari kelompok 2, pertanyaannya adalah berdasarkan apa yang kami jelaskan, kelainan pada pertukaran dan transport zat seringkali berkaitan dengan penyakit atau kondisi medis tertentu. Fokus pada kelainan pada sistem peredaran darah. Jelaskan bagaimana penyakit aterosklerosis dapat mempengaruhi pertukaran zat dan transportasi darah dalam tubuh manusia. Aterosklerosis adalah kondisi di mana plak kolesterol menumpuk di titik arteri, menyebabkan penyempitan sumber darah. Hal ini dapat menghambat aliran darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke jaringan dan organ. Akibatnya, pertukaran zat antara darah dan jaringan menjadi tidak efisien, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti hipoksia dan iskemia. Pertanyaan dari kelompok 3. Proses pertukaran zat tidak terbatas pada sistem pernapasan saja. Proses pertukaran dan transportasi zat dalam tubuh manusia melibatkan sejumlah besar hormon dan enzim. Jelaskan secara mendalam peran hormon dan enzim dalam mengatur dan memfasilitasi proses pertukaran dan transportasi zat di berbagai bagian. Jawabannya, hormon berperan sebagai pengatur utama dalam sistem endokrin untuk mengatur proses pertukaran dan transportasi zat. Contohnya, insulin mengatur penyerapan glukosa oleh sel, sedangkan hormon tiroid bisa menjadi bentuk yang lebih kecil untuk memfasilitasi transportasi melalui darah. Sebagai contoh, enzim amitase membantu dalam pencernaan karbohidrat di saluran pencernaan.
keseimbangan yang tepat antara atrium dan partikel? Jawabannya, katup atrioventricular dan katup pulmonal serta aorta di jantung berperan penting dalam mengatur aliran darah. Katup alveol mencegah aliran balik darah dan ventrikel ke hati. Sementara katup pulmonal dan aorta mengontrol aliran keluar dari jantung ke paru-paru dan koordinasi pembukaan dan penutupan katup-katup ini memastikan aliran darah yang seimbang dan efisien mendukung fungsi vital tubuh. Pertanyaan dari kelompok 6. Pengaturan tekanan darah merupakan aspek kritis dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh manusia. Fokus pada hormon aldosteron. Jelaskan bagaimana hormon ini berinteraksi dengan ginjal untuk mengatur volume darah dan tekanan darah. Aldosteron adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Hormon ini berinteraksi dengan ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan air dari urin kembali ke dalam darah. Hal ini meningkatkan volume darah dan akibatnya meningkatkan tekanan darah. Pengaturan ini penting untuk mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh dan mendukung fungsi sistem peredaran darah. Itu saja presentasinya. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman dari kelompok 3. Transportasi oksigen oleh hemoglobin meningkatkan koordinasi yang kompleks antara oksigen dan molekul hemoglobin. Sanggahannya, jelaskan secara mendalam bagaimana sifat kimia hemoglobin memungkinkan untuk membawa oksigen dengan efisiensi tinggi dan melepaskan oksigen di jaringan yang membutuhkan. Hemoglobin memiliki 4 siklus peningkatan oksigen yang memungkinkan molekul ini untuk membawa oksigen dengan efisiensi tinggi. Ketika satu molekul oksigen berdekatan dengan satu siklus, perubahan konfirmasi terjadi yang meningkat afinitas untuk oksigen di sisa siklus. Hal ini memungkinkan hemoglobin membawa dan melepaskan oksigen dengan efektif berdasarkan kebutuhan. Sifat ini mendukung proses pertukaran gas yang efisien dalam sistem pernapasan manusia. Jadi sebelum kelompok 1 menyelesaikan presentasinya, saya minta mungkin dari teman-teman kelompok lain mungkin ada tanggapan. Tanggapan berkaitan dengan hasil presentasi dari kelompok 1. Tanggapan dari saya bahwa dari hasil presentasi kalian tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan sistem pernafasan, ya. Jadi saya lebih memperkuat lagi apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi berkaitan dengan materi sistem pernafasan, bahwa sekumpulan jaringan organ yang membentuk tubuh, ya, dalam proses pernapasan. Kemudian sistem pernapasan membantu tubuh untuk menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa karbon dioksida dari darah, ya. Oke, jadi dengan dukungan oksigen seluruh organ dapat berfungsi dengan baik dalam proses pernapasan, ya. Jadi itu sedikit tanggapan atau tambahan dari saya untuk menambah sedikit tambahan dari kelompok 3, ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi untuk kelompok 3 silakan dibuatkan satu kesimpulan dari hasil tanggapan yang sudah saya sampaikan dengan teman-teman kelompok sampaikan. Oke, silakan. Kesimpulan yang kami dapatkan ialah sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan baik. Oke, jadi terima kasih untuk kelompok 1
telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka. Jadi mari kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kegiatan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah selesai ya. Jadi sekali lagi kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Di sini saya minta nanti satu orang untuk menyimpulkan ya secara keseluruhan dari hasil presentasi kelompok ya, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 itu disimpulkan sekalian ya. Itu disimpulkan secara menyeluruh. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi yang kita bahas tentang sistem pernapasan. Simpulkan, pernapasan adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Struktur alat pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas terdiri dari hidung, sinus, faring, dan laring. Sedangkan sistem pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertukarnya gas dan udara. Sistem pernapasan juga bertugas untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kita hirup. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesimpulan. Satu lagi untuk memberikan kesan pada proses pembelajaran kita hari ini. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah kesan yang telah yang kalian sampaikan. Oke. Kesannya adalah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan sistem pernapasan, mulai dari pengertian, struktur, dan mekanisme dari organ pernapasan pada manusia. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat berguna bagi kesehatan kita ke depannya. Oke, terima kasih. Bertepuk tangan untuk. Oke, jadi segala rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum kita berakhir ya, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, di sini saya sudah siapkan lembar evaluasi, ya, soalnya lembar evaluasi untuk kita kerjakan. Ya. Untuk menutup segala jenis kegiatan kita hari ini, sudah kerjakan suatu evaluasi akhir, ya, dan sudah dikumpulkan. Jadi sekarang saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Doa dalam Bapa Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam surga atas segala perlindungan-Mu dari daripada Tuhan Yesus Kristus. Semoga apa yang kami belajar pada hari ini dapat menjadi bekal supaya kami bisa tuangkan untuk mencapai sebuah cita-cita kami. Nama-Mu kami yang puji, nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala waktu. Amin.